Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Malam ini kita akan menyalakan lilin Advent terakhir kita sebelum malam Natal. Kami sudah menyalakan lilin untuk harapan, damai, dan sukacita. Pada minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin harapan. Pada minggu Advent kedua, kita menyalakan lilin damai. Pada minggu Advent ketiga, kita menyalakan lilin sukacita. Lilin hari ini membuat seluruh karangan bunga cerah. Lilin ini mengingatkan kita pada keindahan anugerah Allah. Tuhan telah memberi kita banyak karunia. Kadang-kadang kita mencoba menghitung berkat-berkat kita dan daftarnya selalu panjang. Namun dari semua pemberiannya, tidak ada yang lebih besar dari pemberian putranya, Yesus. Dalam memberi kita putranya, Dia memberi kita dirinya sendiri. Minggu ini kita menyalakan lilin kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Renungan pada hari ini, Sabtu 24 Desember 2022, bertopik subjek. Nats yang menjadi dasar dari renungan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 5. Berbunyi demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kita mungkin berpikir bahwa dari orang dalam kerajaan Romawi, anak Allah akan dibebaskan dari pendaftaran pajak. Tapi Tuhan tidak berpikir begitu.
Hampir 9 bulan berlalu, Yesus melakukan perjalanan ke Bethlehem di dalam rahim ibunya, pergi bersama Yusuf untuk didaftarkan untuk sebuah proyek pemerintah Romawi. Bahkan anak Allah tidak terlepas dari hal itu. Itu pasti tidak nyaman bagi salah satu dari mereka. Dalam gambaran kita, biasanya melihat Maria menunggangi keledai, tapi tidak ada dalam teks Alkitab yang mengatakan dia memiliki keledai. Dia mungkin telah berjalan seperti orang lain. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem sangat panjang, sekitar 130 atau 145 km. Mereka harus berkemah di pinggir jalan. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk menemukan keluarga yang cukup baik untuk menerima mereka, betapa Yusuf pasti khawatir. Inilah cara Tuhan memilih untuk memasuki dunia, tunduk pada hukum manusia, bahkan pada aturan yang menjengkelkan. Dia tunduk pada ketidakpastian dan bahaya kehidupan biasa, tunduk pada semuanya. Tuhan turun dari tahtanya untuk menjadi bukan penguasa, tetapi subjek Romawi. Mengapa? Untuk kita, untuk Anda dan saya, untuk orang-orang yang Dia datangi untuk diselamatkan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah merendahkan diri-Mu untuk kami. Amin. Hal yang bisa kita renungkan dan diskusikan. Yang pertama, menurut Anda, apa bagian tersulit dari pengalaman Maria? Yang kedua, menurut Anda, mengapa Allah memilih untuk menangani hal-hal dengan cara ini? Yang ketiga, apa yang kerendahan hati Tuhan katakan tentang cara Dia akan merawat Anda? Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia tak memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah
damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra